Oke, baik, hari ini kita akan membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, kelanjutan dari kemarin. Jika kemarin kita membahas tentang kerajaan Kutai, Tarumanegara, kemudian kerajaan Holding atau Kalingga, dan juga Sriwijaya, kali ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa, khususnya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu Kerajaan Mataram kuno, Kadiri, Singasari, dan Majapahit. Sering ya mendengar kerajaan Majapahit, Singosari. Singosari itu salah satu kota yang ada di Malang, namanya Singosari. Kemudian Kediri, Kadiri itu ya, dari kata Kediri. Oke. Tujuan pembelajaran kita itu nanti yang pertama menjelaskan tentang letak pasti sebenarnya di mana sih letak dari kerajaan Mataram kuno, Kediri, Singasari, dan Majapahit. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang perkembangan kerajaan-kerajaan tersebut. Kemudian juga yang ketiga kita membandingkan nilai-nilai peninggalan dari kerajaan Mataram kuno, Kediri, Singasari, dan Majapahit pada masa kini. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Baik, jadi kita nanti ada 4 kerajaan yang kita bahas, cukup panjang. Ada kerajaan Mataram kuno, kerajaan Kediri, Singasari, dan Majapahit. Pertama yaitu kita ke kerajaan Mataram kuno. Bisa dilihat di samping gambar itu adalah gambar dari Candi Ratu Boko. Kalau kalian biasanya lihat di Google, Candi Ratu Boko menjadi salah satu destinasi wisata di Jawa Tengah yang sangat menarik bila kita berfoto di sana ya, apalagi pada waktu sunset atau pada waktu sunrise, itu sangat indah sekali foto di sana. Ini adalah salah satu peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Baik, kita akan membahas tentang kerajaan Mataram kuno. Baik, letak dari kerajaan Mataram kuno bisa diperhatikan di sini ada 2 wilayah. Jadi Mataram kuno itu pernah mengalami perpindahan wilayah atau tempat ya, beberapa kali. Nah, yang pertama secara garis besar Mataram kuno itu ada di Jawa Tengah. Awal mulanya ada di Jawa Tengah, baru kemudian berpindah pada masa pemerintahan Empu Sindok itu berpindah ke Jawa Timur. Nah, kerajaan Mataram kuno atau yang sering disebut sebagai kerajaan Medang ini memang sering sekali terjadi perpindahan kerajaan. Bisa dilihat di sini Medang I Bumi Mataram pada masa zaman Sanjaya, kemudian Medang I Mamrati pada masa Rakai Pikatan, Medang I Poh Pitu pada masa Dyah Balitung. Perhatikan dulu angka 1, 2, 3, 4 Medang Bumi Mataram kembali zaman Dyah Wawa 1, 2, 3, 4 itu wilayahnya masih berada di wilayah Jawa Tengah, namun berpindah-pindah pusat kerajaannya seperti itu. Dari awalnya itu pada masa Sanjaya itu berada di wilayah Jawa Tengah bagian utara, yang dimana peninggalannya salah satunya adalah seperti Candi Dieng, kompleks Candi Dieng itu saya nggak hafal, ada beberapa candi di dalam kompleks Candi Dieng itu. Kemudian berpindah lagi ke selatan, kemudian pindah lagi ke utara. Jadi mengalami perpindahan beberapa kali pada waktu di Jawa Tengah. Nah, kemudian karena adanya letusan gunung berapi yang menyebabkan hancurnya wilayah sebagian di Jawa Tengah. Karena kita tahu bahwa di Jawa Tengah itu kita memiliki Gunung Merapi, itu Pak Marijan itu Mbah Marijan gitu ya. Jadi memang gunung berapi sejak dulu memang sudah aktif, sering mengalami letusan. Makanya banyak sekali peninggalan-peninggalan Hindu Buddha yang terkubur di dalam. Bahkan kalau kalian tahu seperti Candi Borobudur itu awalnya itu ada di dalam bumi. Jadi pada masa Raffles itu dilakukan penggalian-penggalian yang sampai akhirnya sebesar itu Candi Borobudur seperti itu. Itu juga penyebabnya adalah salah satunya adalah letusan Gunung Merapi yang menyebabkan banyak peninggalan Hindu maupun Buddha itu terkubur di dalam tanah seperti itu. Nah, kita lanjut. Untuk Medang itu ketika terjadi letusan gunung berapi kemudian berpindah ke Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur itu juga mengalami perpindahan itu yaitu di angka 5. Pertama itu ada di Medang Tamulan, itu diperkirakan di sekitar Nganjuk ya, Nganjuk Bojonegoro itu sekitar situ. Kemudian di Medang Watugaluh, di sekitar wilayah ada di Mojokerto sampai ke Pedang Wawatan Mas itu di sekitar Surabaya atau sekitar mana itu ya. Jadi
mengalami juga perpindahan beberapa kali pada masa kerajaannya di Jawa Timur. Nah, ketika di Jawa Timur kerajaannya berganti nama menjadi Medang Kamulan namanya, seperti itu. Baik, untuk pemerintahannya sendiri kita ke Jawa Tengah dulu. Pemerintahan raja merupakan pemimpin tertinggi kerajaan Medang atau Mataram. Sanjaya sebagai raja pertama memakai gelar ratu. Pada zaman itu, istilah ratu itu belum identik dengan kaum perempuan. Gelar itu setara dengan datuk atau yang kita kenal dengan pemimpin. Keduanya merupakan gelar asli Indonesia, datuk maupun ratu, seperti itu. Namun, ketika Rakai Panangkalan, jadi dari Wangsa Sailendra berkuasa, gelar ratu dihapus dan diganti menjadi gelar Sri Maharaja. Kasus yang sama juga terjadi di Sriwijaya ya. Kalau kita bahas kemarin di Sriwijaya, di mana nama raja-rajanya yang semula Damputahiang itu dan setelah dikuasai oleh Wangsa Sailendra berubah menjadi Sri Maharaja. Kita tahu di Sriwijaya itu rajanya yang bernama Bala Putra Dewa itu masih keturunan dari Wangsa Sailendra di Jawa Timur. Di Jawa Tengah. Jadi kalau kalian bingung seperti ini. Jadi Mataram kuno itu ada dua wangsa yang memimpin, yaitu Wangsa Sanjaya dan Wangsa Sailendra. Nah, kedua wangsa ini awalnya memang saling berseteru untuk memperebutkan wilayah Mataram kuno. Dan kepemimpinannya saling berganti ya, maksudnya setelah Sanjaya kemudian Wangsa Sanjaya kemudian dikalahkan Wangsa Sailendra, kemudian Wangsa Sailendra yang memimpin atau menguasai Mataram kuno, seperti itu. Nah, di Wangsa Sailendra itu ada dua keturunan, yaitu yang pertama Bala Putra Dewa dan yang kedua itu ada Pramudya Dyahwardhani. Nah, tetapi yang naik tahta itu Pramudya Dyahwardhani, sehingga Bala Putra Dewa itu akhirnya kalah dan dia akhirnya melakukan migrasi atau pergi kemudian menuju ke Sriwijaya, dan di Sriwijaya ia menjadi raja di Sriwijaya, seperti itu. Jadi memang masih ada keterkaitan antara Sriwijaya dengan kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Harus kalian tahu kalau Sanjaya itu dia beragama Hindu ya, sedangkan Wangsa Sailendra itu beragama Buddha, sehingga wajar sekali di Sriwijaya agama mayoritasnya itu adalah agama Buddha ya, seperti itu. Pemakaian gelar Sri Maharaja di Kerajaan Medang tetap dilestarikan oleh Rakai Pikatan maupun Wangsa Sanjaya setelah berkuasa kembali. Hal ini dapat dilihat dari daftar raja-raja versi Prasasti Mantiasih yang menyebutkan hanya Sanjaya yang bergelar Sang Ratu, yang lainnya Sri Maharaja. Baik, untuk jabatan tertinggi sesudah raja adalah Rakyan Mahapatri Ihino atau kadang ditulis Rakyan Mahapati Hino. Jabatan ini dipegang oleh putra atau saudara raja yang memiliki peluang untuk naik tahta selanjutnya. Misalnya, Empu Sendok merupakan Mahapati Hino pada masa pemerintahan Dyawawa, seperti itu. Baik, jabatan Rakyan Mahapati Hino pada zaman ini berbeda dengan Rakyan Mahapati pada zaman Majapahit. Nanti zaman Majapahit juga ada sebutan Rakyan Mahapati Hino. Hanya bedanya kalau di Majapahit itu dia setara dengan Perdana Menteri atau Patih gitu ya. Tetapi dia tidak berhak untuk naik tahta. Itu bedanya ya. Jabatan sesudah Mahapati Ihino secara berturut-turut itu adalah ada Mahapatri Ihalu, Isirika. Nah, pada zaman Majapahit ini juga ada, ini hanya berupa gelar-gelar kehormatan saja, seperti itu. Lanjut. Kita ke raja-raja kerajaan Mataram. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, di Mataram kuno itu ada 3 kali pergantian dinasti. Dinasti itu adalah wangsa atau keturunan, seperti itu. Yang pertama itu ada dinasti Sailendra yang beragama Buddha. Itu ada Raja Sanjaya, kemudian juga ada dinasti Sailendra, kemudian ada dinasti Sanjaya dan dinasti Isyana, seperti itu.
dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya itu dia berada di Jawa Tengah pada waktu itu. Jadi Mataram kuno masih berada di Jawa Tengah, namun kepemimpinannya itu silih berganti antara dua dinasti ini. Namun kemudian dua dinasti ini bersatu setelah adanya pernikahan antara Rakai Ipikatan dengan Pramudia Dyahwardhani, yaitu dari keturunan dinasti Sailendra. Nah, disitulah nanti pada masa pemerintahan dinasti ini kemudian terjadi yang namanya perdamaian antara kedua dinasti ini, dan mereka dapat hidup secara berdampingan, secara damai. Di sini kita dapat mengambil hikmah bahwa sejak dulu sebenarnya toleransi beragama itu sudah mereka terapkan ya. Karena kita tahu di kerajaan Mataram kuno ada dua dinasti, ada dua agama Buddha Sailendra, kemudian agama Hindu Sanjaya, tapi mereka saling menghormati, mereka masih saling saling menghormati agama seperti itu ya, dapat hidup rukun meskipun berbeda agama. Nah, kemudian untuk yang dinasti Isyana ini adalah ketika Mataram kuno itu berpindah ke Jawa Timur yang kita kenal dengan namanya Medang Kamulan seperti itu. Jika kalian baca di sini itu memang untuk Wangsa Sailendra itu kita tahu prasasti-prasastinya itu hampir ada beberapa yang juga merupakan yang di dalamnya itu ada prasasti-prasasti peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang ada hubungan antara Wangsa Sailendra di Jawa Tengah, Mataram kuno, dengan kerajaan Sriwijaya, terutama adalah Raja Balaputra Dewa seperti itu. Ini ada prasasti Ligor, ada prasasti Nalanda. Ini merupakan peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Namun ini juga menjadi salah satu bukti sejarah bagi Mataram kuno juga, karena di dalamnya menjelaskan tentang Wangsa Sailendra. Baik. Kemudian ada Wangsa Sanjaya, sedangkan Wangsa Sanjaya itu ada di prasasti Canggal. Seperti itu, kalian bisa membacanya. Berdasarkan prasasti Canggal diketahui Sanjaya adalah penerus Raja Jawa Sana, menganut agama Hindu aliran Siwa, dan berkiblat ke Kunja di daerah India dan mendirikan Sivalingga baru yang menunjukkan membangun pusat pemerintahan baru. Menurut penafsiran atas naskah cerita Parahayang, Sanjaya itu digambarkan sebagai pangeran dari Galuh yang akhirnya berkuasa di Mataram. Ibu dari Sanjaya adalah Sanaha, cucu dari Ratu Sima dari kerajaan Kalingga di Jepara. Berarti kita tahu bahwa kemarin kita bahas Ratu Sima di Kalingga atau Holing yang ada di Jawa Tengah, itu dia lebih dulu muncul daripada kerajaan Mataram kuno ya, seperti itu. Nah, ketika adanya kerajaan Mataram kuno, di mana kerajaan Kalingga? Kerajaan Kalingga sudah tidak ada seperti itu, hanya sisa-sisanya berupa bukti-buktinya yang memang sulit sekali untuk dicari ya, seperti itu. Jadi intinya kerajaan Kalingga itu lebih dulu daripada kerajaan Mataram kuno, meskipun sama-sama berada di Jawa Tengah seperti itu. Baik, lanjut. Untuk kehidupan ekonomi, sosial, budaya, intinya penduduk Medang atau penduduk Mataram kuno sejak periode Bumi Mataram sampai periode Wawatan, jadi sejak ada di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur, pada umumnya mereka bekerja sebagai petani. Memang kerajaan Mataram dikenal sebagai kerajaan agraris. Ini karena memang wilayah-wilayah yang ditempati Mataram, baik Mataram kuno di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur, itu ada di wilayah pedalaman, khususnya Mataram kuno yang ada di Jawa Tengah itu memang rata-rata masyarakatnya bekerja atau bermata pencarian sebagai petani, karena memang wilayahnya itu ada di lereng-lereng Gunung Merapi atau berada di sekitar Gunung Merapi. Kalau kalian lihat beberapa di video, itu memang ada tentang wilayah kerajaan Mataram kuno yang ada dikelilingi oleh gunung-gunung berapi, itu di Jawa Tengah. Nah, itu lebih berorientasnya ke agraris. Tetapi ketika di Jawa Timur
kerajaan Medang atau kerajaan Mataram kuno ini mereka juga selain agraris juga bekerja di perdagangan. Karena apa? Karena mulai dari di Wawaton Mas sampai nanti di Watugaluh sampai sampai apa namanya nantinya itu mereka memiliki adanya sungai, aliran sungai berantas yang menyebabkan mereka juga bekerja di bidang perdagangan, karena nanti yang sungai berantas itu menjadi penghubung antara daerah pedalaman ke daerah pesisir seperti itu. Agama resmi dari kerajaan Mataram itu yaitu adalah pada masa Sanjaya itu adalah Hindunya Siwa, sedangkan Sailendra itu Buddha yang alirannya Mahayana seperti itu. Nah, pada saat tadi yang saya bilang, pada saat Rakai Pikatan itu berkuasa karena menikah dengan Pramudiawardhani, agama Hindu dan Buddha tetap hidup berdampingan secara damai dan penuh toleransi. Itu. Baik, gambar di samping ini adalah temuan dari Wonoboyo, sebuah temuan arkeologis emas dan perak yang diduga berasal dari kejayaan kerajaan Medang atau Mataram yang ditemukan di Ploso Kuning, Wonoboyo, Klaten, Jawa Tengah. Kita tahu mereka penghasil emas dan juga penghasil perak. Keruntuhannya karena adanya Mahapralaya, peristiwa hancurnya Istana Medang di Jawa Timur berdasarkan berita dari Prasasti Pujangan. Tahun terjadinya peristiwa tersebut tidak dapat dibaca dengan jelas sehingga muncul dua versi pendapat. Sebagian sejarawan menyebut kerajaan Medang runtuh pada tahun 1006 Masehi, sedangkan yang lainnya menyebut tahun 1016 Masehi. Raja terakhir dari Medang Kamulan atau Mataram itu adalah Dharma Wangsa Teguh, cicit dari Empu Sendok. Kronik Cina atau Tiongkok dari dinasti Shang mencatat telah beberapa kali Dharma Wangsa mengirimkan pasukan untuk menggebur ibu kota Sriwijaya sejak ia naik tahta pada tahun 991. Permusuhan antara Jawa dan Sumatera semakin memanas pada saat itu. Nah, pada tahun 1006 atau 1016, tadi ada dua versi, Dharma Wangsa lengah ketika ia sedang mengadakan pesta perkawinan putrinya. Istana Medang di Wawaton diserbu oleh Wurawari dari Lauram yang diperkirakan sebagai sekutu kerajaan Sriwijaya ini karena adanya dendam nenek moyang ya, karena sejak dulu di Jawa Tengah, Mataram kuno di Jawa Tengah itu saling berselisih dengan Sriwijaya karena masalah itu yang tadi saya bilang, Balaputra Dewa tidak dijadikan sebagai raja dan dia akhirnya ke Sriwijaya dan mendirikan kerajaan Sriwijaya itu tadi. Baik, 3 tahun setelah adanya Pralaya atau Mahapralaya itu seperti perang atau adanya seperti kalau kita kiamat kecil, seperti adanya seperti itu kalau ibaratnya mereka ya. Jadi 3 tahun kemudian seorang pangeran berdarah campuran Jawa dan Bali yang merupakan menantu dari Dharma Wangsa Teguh itu tampil mendirikan kerajaan baru sebagai kelanjutan dari kerajaan Medang Kamulan yang kita sebut sebagai nama rajanya yaitu Airlangga. Kalau kalian tahu Airlangga itu seperti nama Universitas Airlangga di Surabaya. Karena memang Airlangga itu dulu adalah mendirikan kerajaan baru yang disebut sebagai Kerajaan Kahuripan, meneruskan dari kerajaan Mataram kuno atau Medang Kamulan seperti itu. Itu adalah keruntuhannya karena adanya serangan dari Sriwijaya, khususnya Worawari dari Kaulan tadi. Kita ke Kerajaan Kediri. Sebenarnya Kerajaan Kediri ini masih ada hubungannya dengan Kerajaan Kahuripan. Apa hubungannya? Sebelum itu saya jelaskan dulu letak Kerajaan Kadiri. Kerajaan Kadiri itu berpusat di Daha Kediri, Doho. Ya, kalau kalian pernah dengar kereta api Doho. Nah, itu memang dulu nama Kediri itu Daha. Daha merupakan singkatan dari Dahanapura yang berarti kota api. Nama ini terdapat dari prasasti pautan yang dikeluarkan Airlangga pada tahun 1042.
Hal ini sesuai dengan berita dalam serat calon arang bahwa pada saat akhir pemerintahan Airlangga, pusat kerajaan sudah tidak ada lagi di Kahuripan, melainkan pindah ke Daha. Ceritanya seperti ini. Jadi di tahun 1042 Airlangga terpaksa membelah wilayah kerajaannya menjadi dua untuk kedua putranya agar mereka tidak bersaing memperebutkan tahta. Putra yang pertama yaitu Sri Samarawijaya mendapatkan kerajaan sebelah barat yang bernama Panjalu yang berpusat di kota baru yaitu Daha, sedangkan putra yang lainnya bernama Mapanji Garasakan mendapat kerajaan di timur yang bernama Janggala yang berpusat di kota lama yaitu Kahuripan. Bisa kita tahu di sini dari peta itu yang Daha yaitu dari Kediri sampai ke barat sampai ke wilayah Madiun itu menjadi wilayah kerajaan Panjalu yang berpusat di Daha Kediri. Sedangkan yang Kahuripan itu mulai dari Pasuruan sampai ke timur sampai ke Banyuwangi itu menjadi wilayah Jenggala yang dipimpin oleh Mapanji Garasakan. Namun pada perkembangannya ini nanti kedua kerajaan ini saling berselisih dan mendapatkan pengaruh. Jadi mereka saling berperang untuk mendapatkan pengaruh dan wilayah. Masa-masa awal kerajaan Panjalu, dari Panjalu itu nanti merupakan awal dari kerajaan Kediri itu namanya dulu adalah Panjalu. Masa-masa kerajaan Panjalu atau Kediri tidak banyak diketahui. Prasasti Turun Hyang II yang diterbitkan kerajaan Jenggala hanya memberitakan adanya perang saudara antara kerajaan Panjalu dan Jenggala setelah sepeninggalannya Airlangga, seperti itu. Sejarah kerajaan Panjalu mulai dapat diketahui dengan adanya prasasti Sirah Keting tahun 1104 atas nama Sri Jayawarsa. Raja-raja sebelum Sri Jayawarsa hanya Sri Samarawijaya yang sudah diketahui. Sedangkan raja-raja sudah Sri Jayawarsa itu jelas berdasarkan prasasti-prasasti yang ditemukan. Kerajaan Panjalu di bawah pemerintahan Sri Jayabaya berhasil menaklukkan kerajaan Jenggala tadi yang dipimpin Mapanji Garasakan itu dengan semboyannya yang terkenal dalam prasasti Ngantang yaitu Panjalu Jayati atau Panjalu menang. Ini menunjukkan bahwa Panjalu menang dari Jenggala sehingga wilayah yang ada di Jawa Timur saat itu berada di bawah kekuasaan dari Panjalu atau Kediri. Nah, pada masa pemerintahan Kadiri atau Panjalu ini, masa keemasannya ada di bawah pemerintahan Sri Jayabaya atau kalau kita lebih sering mendengar itu ada namanya adalah Jongko Jayaboyo atau kisah ramalan Jayabaya. Nah, itu yang paling sering kita dengar ya. Jayabaya itu memang raja yang paling terkenal di masa kerajaan Kediri. Kerajaan Panjalu mengalami masa kejayaan pada masa Jayabaya ini wilayahnya meliputi seluruh Jawa dan beberapa pulau di Nusantara bahkan sampai mengalahkan pengaruh kerajaan Sriwijaya di Sumatera pada waktu itu karena memang di Sriwijaya mungkin sudah mengalami sedikit kemunduran saat itu. Seperti itu. Untuk kehidupan ekonomi, Kediri merupakan negara agraris dan maritim. Masyarakat yang hidup di daerah pedalaman bermata pencarian sebagai petani. Hasil pertaniannya sangat melimpah karena didukung oleh kondisi tanah yang subur sehingga memberikan kemakmuran bagi rakyatnya ya dekat dengan Gunung Kelot itu. Nah, sebagian masyarakat sudah mempunyai kemampuan memelihara ulat sutra, kapas yang menunjukkan bahwa kegiatan penenunan kain sudah berjalan dengan baik. Masyarakat yang berada di daerah pesisir hidup dengan perdagangan dan pelayaran. Kemudian komoditas yang paling terkenal itu adalah emas dan perak. Sedangkan untuk kehidupan sosialnya, kondisi masyarakat di Kediri sudah teratur, penduduknya sudah memakai kain sampai di bawah lutut, sampai kemudian rambutnya juga diurai, rumahnya bersih dan rapi. Kemudian dalam perkawinan juga ada mas kawin. Kemudian mereka juga sudah ada menyembah para dewa dan juga Buddha. Hukum yang berlaku juga hukum denda dan juga membayar pajak. Baik.
Untuk budaya, nah ini pada masa zaman Kerajaan Kediri itu seni sastra sangat berkembang pesat, terutama pada masa Jayabaya. Nah, seni sastra mendapat banyak perhatian pada masa Kerajaan Panjalu atau Kediri. Pada tahun 1157 diterbitkan atau ditulis Kakawin Baratayuda yang ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Kitab ini bersumber dari Mahabharata yang berisi kemenangan Pandawa atas Kurawa. Nah, ini dikiaskan sebagai kemenangan atas Jayabaya, yaitu Panjalu atas Jenggala. Menangan Kediri atas Jenggala, seperti itu. Selain itu juga ada karya Empu Panuluh yang bernama Kakawin Hariwangsa dan Gatot Kaca Seraya. Kemudian juga terdapat pujangga zaman pemerintahan Kameswara yang bernama Empu Darmaja menulis Kakawin Samarodono. Kemudian juga zaman pemerintahan Kertajaya, raja terakhir Kediri, itu terdapat juga pujangga bernama Empu Managuna yang menulis Sumana Santaka dan Empu Triguna yaitu Krisnayana. Itu ya. Baik. Keruntuhan. Kerajaan Panjalu Kediri runtuh pada masa pemerintahan Kertajaya. Kertajaya ya. Hampir sama namanya, nanti ada, yaitu ada namanya lagi Jayabaya, Kertajaya, seperti itu. Nah, keruntuhan dari Kerajaan Panjalu atau Kediri ini dikisahkan dalam Kitab Araraton dan juga Negara Kertagama. Tahun 1222, Kertajaya sedang berselisih dengan kaum Brahmana, yang kemudian kaum Brahmana itu meminta perlindungan kepada Ken Arok Akuwu Tumapel. Tumapel itu adalah sebuah nama kabupaten seperti itu ya dulu, yang merupakan bawahan dari Kediri, yang wilayahnya itu ada di sekitar Malang sana, di wilayah Singosari. Nah, kebetulan Ken Arok ini juga bercita-cita untuk memerdekakan Tumapel supaya lepas dari Kediri, seperti itu, sehingga terjadilah perang antara Kediri dengan Tumapel yang terjadi di dekat desa Ganter. Ganter itu ada di wilayah sekitar Ngantang situ. Di situ ada nama desa Ganter ya. Kemudian di Ngantang Malang itu ya. Nah, pasukan Ken Arok ini berhasil menghancurkan pasukan Kertajaya. Dengan demikian berakhirlah masa kerajaan Kediri, dan sejak saat itu kemudian Kediri itu menjadi bawahan Tumapel atau nantinya menjadi kerajaan Singasari. Jadi kalau kita lihat nanti sebenarnya itu ada hubungan ya antara Mataram kuno, kemudian Kediri, Singasari, dan Majapahit. Ini sebenarnya saling berhubungan, masih ada hubungannya seperti itu. Baik, setelah Ken Arok mengalahkan Kertajaya, Kediri menjadi suatu wilayah di bawah kekuasaan Singasari. Ken Arok mengangkat Jaya Sabah, putra Kertajaya, sebagai Bupati Kediri. Pada tahun 1258, Jaya Sabah digantikan oleh putranya yang bernama Sastrajaya. Pada tahun 1271, Sastrajaya digantikan oleh Jaya Katwang. Nah, Jaya Katwang ini nanti yang menghancurkan Singasari, seperti itu. Nah, jadi nanti sebenarnya saling menghancurkan ya gitu, karena adanya dendam nenek moyang kalau bilang gitu. Dan ada yang nanti ada yang menarik pula di Kerajaan Singasari karena adanya pertumpahan darah. Kalau sebenarnya ada cerita, pernah dengar ada yang cerita, jadi ada keris Empu Gandring yang membunuh ada 7 turunan dari kerajaan di Singasari. Jadi seperti itu. Kalau pernah mendengar cerita seperti itu. Jadi itu memang diwarnai dengan saling bunuh membunuh nanti di masa pemerintahan di Kerajaan Singasari. Kita lihat. Nah, Kerajaan Singasari. Sekarang kita ke Kerajaan Singasari. Wilayahnya, kekuasaan Singasari itu memang luas. Ini bisa dilihat di wilayahnya. Itu dia nanti di masa Kertanegara, bukan Kertajaya ya. Kalau Kertajaya itu Kerajaan Kediri. Ini Kertanegara itu raja yang paling terkenal pada masa Singasari nantinya. Itu wilayah Singasari itu sampai Malaysia, sebagian Malaysia, kemudian sebagian Kalimantan, Sulawesi, dan juga sebagian Sumatera. Ini ditandai dengan garis warna merah. Ini adalah wilayah kekuasaan dari Singasari.
Baik, berdasarkan Prasasti Kudadu, nama resmi Kerajaan Singasari yang sesungguhnya adalah Kerajaan Tumapel tadi yang dikuasai Ken Arok. Menurut negara Kertagama, ketika pertama kali didirikan pada tahun 1222, ibu kota Kerajaan Tumapel bernama Kutaraja. Pada tahun 1253, Raja Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai Yuwaraja dan mengganti nama ibu kota menjadi Singasari. Nah, nama Singasari ini merupakan nama ibu kota, kemudian justru lebih terkenal daripada nama Tumapel. Maka Kerajaan Tumapel pun terkenal pula dengan nama Kerajaan Singasari. Seperti itu. Jadi sebenarnya kan saling berhubungan ya nanti. Itu baik. Ini yang saya bilang tadi, yang saya bilang saling terjadi bunuh membunuh gitu kalau orang bilang. Ini ada Ken Arok tadi. Pernah dengar nggak ceritanya Ken Arok saling membunuh itu? Jadi menurut para raton, Tumapel semula hanya sebuah daerah bawahan Kediri yang menjabat sebagai aku atau setara camat Tumapel pada saat itu. Oh maaf ya, jadi tadi Tumapel bukan kabupaten ya, tetapi kecamatan ya itu. Nah, pada waktu itu Tumapel itu dipimpin oleh aku yang bernama Tunggul Ametung. Ia mati dibunuh dengan cara tipu muslihat oleh pengawalnya sendiri yang bernama Ken Arok, yang kemudian menjadi aku baru. Ken Arok juga mengawini istri Tunggul Ametung yang bernama Ken Dedes. Nah, Ken Arok kemudian berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan Kediri. Ini ya, Tunggul Ametung dengan Ken Dedes itu nanti memiliki anak Anusopati, sedangkan Ken Arok itu juga menikah lagi dengan Ken Umang, memiliki raja Tohjaya. Ini nanti yang saya sebut rajanya saling berganti. Yaitu yang pertama ada raja yang pertama Ken Arok, kemudian Ken Arok itu nanti dibunuh oleh Anusopati karena dendam, karena ayahnya dibunuh oleh Ken Arok, maka kemudian Ken Arok dibunuh oleh Anusopati dan Anusopati menjadi raja yang kedua. Kemudian eh, eh, Anusopati itu nanti kemudian dibunuh oleh anak dari Ken Arok dengan Ken Umang yang bernama Tohjoyo. Nah, setelah itu Tohjoyo yang menjadi raja, tetapi tidak selang beberapa lama Tohjoyo ini dibunuh oleh anak dari Anusopati yang bernama Ranggawuni. Ini kemudian Ranggawuni menjadi raja. Kemudian setelah Ranggawuni kemudian diturunkan kepada anaknya yang bernama Kertanegara. Nah, Kertanegara ini adalah raja yang paling terkenal dan masa keemasan dari Singasari, di mana nanti di Singasari itu dikenal dengan adanya apa namanya? eh ekspedisi Pamalayu. Jadi Kertanegara itu ingin melakukan apa namanya ekspedisi atau ingin melakukan perluasan wilayah sampai dengan Melayu, sampai dengan ke wilayah Asia Tenggara seperti itu. Itu adalah Kertanegara. Tetapi ini nanti yang menyebabkan Kertanegara runtuh itu adalah salah satunya karena kekuasaannya atau apa pengawalan di istana itu menjadi lemah karena terlalu dipusatkan untuk keluar, terlalu dipusatkan untuk ekspansi keluar, sehingga di wilayah kerajaannya sendiri itu lengah. Makanya itu nantinya pada waktu terjadi pesta itu si Kertanegara itu sedang mabuk-mabukan, itu kemudian kerajaan Singasari itu diserang sama Jayakatwang. Masih ingat ya, tadi saya barusan menjelaskan ada Jayakatwang. Jayakatwang itu adalah keturunan dari Kediri, keturunan dari Kertajaya, Raja Kediri yang terakhir itu ya, yang dia kemudian cucu cicit dari Kertajaya yang melakukan balas dendam kepada Singasari dan menyerang eh, Singasari itu ya. Jadi kemudian Jayakatwang ini menyerang yang namanya Singasari. Ini. Nah, kemudian pada waktu terjadinya peperangan ini si Kertanegara itu nanti meninggal, sedangkan nanti putrinya Kertanegara yang bernama Parameswari atau Tribuanas Wamhadewi atau ini namanya Tribuanas
Mahadewi Praksma Paramita Gayatri atau yang kita kenal dengan Gayatri itu menikah dengan Raden Wijaya. Nah, Raden Wijaya itu adalah masih keturunan antara Ken Arok dengan Ken Dedes yang keturunan Mahisa Wong Teleng, Mahisa Cempaka sampai Lembutol sehingga nanti menurunkan Raden Wijaya yang menikah dengan Gayatri. Nah, ini berhasil melarikan diri. Nah, nanti berhasil melarikan diri eh, yang akhirnya nanti apa namanya melarikan diri dan mendirikan kerajaan baru yang bernama Majapahit ini. Nah, ini kisahnya tadi ya yang saya jelaskan. Nah, intinya nanti setelah melarikan diri itu kemudian yang namanya Raden Wijaya dan Gayatri mendirikan kerajaan Majapahit dan dia berhasil menyingkirkan Jayakatwang dengan bantuan dari dari bantuan dari Cina apa ya namanya dulu saya lupa. Itu seperti itu intinya, bantuan dari Cina karena Cina waktu itu dulu pernah utusan Cina itu pernah dilecehkan sama Raja Kertanegara ketika datang itu mereka nggak tahu kalau Kertanegara itu sudah meninggal sehingga kemudian itu dijadikan seperti tipu muslihat oleh Raden Wijaya. Jadi Raden Wijaya itu bersekutu dengan eh, apa namanya eh, dengan itu tadi dengan eh, Cina itu tadi kemudian menyerang yang namanya Kediri menyerang Singasari yang saat itu dikuasai oleh Jayakatwang dari Kediri sehingga Jayakatwang meninggal dan kerajaan itu akhirnya dikuasai oleh Majapahit seperti itu. Jadi saling melumpuhkan satu kerajaan dengan kerajaan yang lain seperti itu. Baik, lanjut kita ke kehidupan sosial. Kerajaan Singasari didirikan oleh rajasa yang disebut Batara Siwa. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa agama utama kerajaan Singasari itu adalah Hindu Siwa. Namun peninggalan-peninggalan dari kerajaan seperti di Candi Sumberawan menunjukkan corak Buddha. Nah, menunjukkan bahwa pada saat itu sebenarnya di Singasari itu sudah ada percampuran antara agama Hindu dengan agama Buddha seperti itu. Jadi bersifat plural seperti itu ya. Untuk kehidupan ekonomi, kerajaan Singasari berasal dari berita negeri asing, sumber prasasti dan analisis para ilmuwan. Menurutnya, kerajaan Singasari berpusat di sekitar lembah Sungai Berantas dan rakyatnya banyak menggantungkan hidupnya sebagai petani. Perekonomiannya tersebut didukung oleh melimpahnya hasil bumi. Dengan begitu, Kertanegara banyak memperluas kekuasaannya untuk lintas perdagangan. Bahkan Sungai Berantas digunakan sebagai jalur perdagangan pada saat itu, hingga ke wilayah luar. Perkembangan perekonomian dalam kerajaan Singasari juga didukung oleh jalur perdagangan. Kerajaan Singasari meninggalkan bukti kebudayaan berupa patung, prasasti maupun candi. Peninggalan di kerajaan Singasari itu dari segi budaya kita masih bisa melihatnya, ada Candi Singasari, ada Candi Jago di Pakis Malang itu, ada Candi Kidal, kemudian juga kita bisa melihat patung hasil peninggalan Singasari seperti adanya patung Ken Dedes yang disebut Dewi Prajna Paramita, kemudian ada patung Kertanegara yang disebut sebagai Amonggapasa itu ya, yang dimana kalau yang patungnya Ken Dedes ini ada di Museum Leiden di Belanda. Kalau yang lainnya ada di Indonesia itu ya. Itu ditemukan sama orang Belanda ya, waktu itu dibawa sama Belanda ke Belanda sana. Baik, untuk keruntuhan tadi sebenarnya sudah saya jelaskan intinya. Oh ya, tadi nama pasukan Cinanya namanya pasukan Mongol ya. Itu bisa dibaca di sini. Untuk keruntuhannya tadi sudah saya jelaskan adanya serangan dari Jayakatwang yang akhirnya menewaskan Kertanegara, tetapi yang namanya Raden Wijaya itu berhasil melarikan diri dengan istrinya tadi Gayatri mendirikan Majapahit. Setelah kerajaan Majapahit ini berdiri, akhirnya melakukan kerjasama dengan kerajaan Mongol untuk menyerang Jayakatwang seperti itu, sehingga yang menjadi mimpin satu-satunya kerajaan pada waktu itu di Jawa adalah
Majapahit, sehingga kita akan berlanjut ke Majapahit. Jadi tidak tahu ya, ada hubungan antara Mataram kuno, kemudian antara Kediri, Singasari, juga Majapahit, sebenarnya saling berhubungan seperti itu. Kerajaan Majapahit sebagai kerajaan Hindu terakhir di Jawa Timur ya, Hindu maupun Buddha, karena di Majapahit itu sudah kompleks masyarakatnya, tidak hanya beragama Hindu ataupun Buddha, tapi banyak, bahkan diperkirakan di akhir-akhir masa kerajaan Majapahit itu Islam sudah masuk seperti itu. Ini Majapahit, kalau pusatnya itu menurut para arkeolog ada di Mojokerto, ada di Trowulan itu ya. Menurut KKW Negara Kertagama, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Singapura, dan sebagian Filipina. Sumber ini menunjukkan batas terluas sekaligus puncak kejayaan Kerajaan Majapahit. Jadi ini pada waktu masa-masa keemasannya ya. Tapi nanti pada waktu akhir-akhir kepemimpinannya kan berkurang banyak ya kerajaan yang membebaskan diri seperti itu. Lanjut. Majapahit memiliki struktur pemerintahan dan struktur birokrasi yang teratur pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Hayam Wuruk adalah raja paling terkenal, dan juga masa keemasan Majapahit itu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Dan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk tampaknya struktur dan birokrasi tersebut tidak banyak berubah, di mana strukturnya bisa kita lihat di sini. Maaf, ini adalah silsilah dari kerajaan Majapahit ya, bisa dibaca sendiri. Jadi intinya raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia dan ia memegang otoritas politik tertinggi. Raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi dalam melaksanakan pemerintahan, dan para putra dan kerabat dekat raja memiliki kedudukan yang tinggi. Perintah raja biasanya diturunkan kepada pejabat-pejabat di bawahnya. Kehidupan ekonominya, Majapahit merupakan negara agraris sekaligus negara perdagangan. Ini karena wilayahnya itu dia juga ada yang bertani masyarakatnya, tapi juga ada yang bermata pencarian di dunia perdagangan seperti itu. Jadi dia tidak hanya bertumpu di hasil pertanian, tapi juga hasil perdagangan. Nah, pajak dan denda yang dibayarkan dalam uang tunai. Menurut catatan Yuan, pedagang Tiongkok, komoditas ekspor Jawa pada saat itu adalah lada, garam, kain, burung kakak tua, sedangkan komoditas impornya itu mutiara, emas, perak, sutra, barang keramik, dan barang dari besi. Mata uangnya dibuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Untuk kehidupan sosial, negara Kertagama menyebutkan bahwa budaya keraton yang adiluhung dan anggun dengan cita rasa seni dan sastra yang halus serta sistem ritual keagamaan yang rumit. Peristiwa utama dalam kalender tata negara digelar tiap hari pertama bulan Caitra, Maret sampai dengan April, ketika semua utusan dari semua wilayah taklukan Majapahit datang ke istana untuk membayar upeti atau pajak. Kawasan Majapahit secara sederhana terbagi dalam dua jenis, yaitu keraton termasuk kawasan ibu kota dan sekitarnya, kemudian wilayah-wilayah di Jawa Timur dan Bali yang secara langsung dikepalai oleh pejabat yang ditunjuk langsung oleh raja. Kemudian yang ketiga adalah wilayah-wilayah taklukan di Kepulauan Nusantara yang menikmati otonomi yang luas, seperti itu. Baik, untuk keruntuhannya Majapahit setelah mengalami kekalahan dalam perebutan kekuasaan, nanti setelah masanya Hayam Wuruk itu tidak ada lagi pengganti yang cakap, sehingga yang menyebabkan terjadinya perpecahan antara Bri Kertabumi dengan Singhawikrama-Wardhana, yang menyebabkan nanti keduanya saling berperang memperebutkan kerajaan Majapahit, yang menyebabkan di sini setelah mengalami kekalahan dalam perebutan kekuasaan, Singhawikrama-Wardhana mengasingkan diri ke pedalaman di Daha dan terus melanjutkan pemerintahannya di sana hingga digantikan putrinya Rana Wijaya. Nah, Rana Wijaya itu mengalahkan Kertabumi dengan memanfaatkan ketidakpuasan umat Hindu dan Buddha atas kebijakan
Bre Kertabumi serta mempersatukan kembali Majapahit menjadi satu kerajaan. Rana Wijaya memerintah pada tahun 1474 ke 1498 dengan gelar Girindrawardhana hingga ia digulingkan oleh Patih Udara. Akibat konflik dinasti inilah Majapahit menjadi lemah dan mulai bangkitlah kekuasaan Islam yaitu Kerajaan Demak yang didirikan oleh keturunan Bre Wirabumi di pantai utara Jawa yaitu Raden Patah yaitu Raja Brawijaya V yang memiliki anak dengan Ratu Campa yang bernama Raden Patah mendirikan Kerajaan Demak, Kerajaan Islam. Kerajaan Islam ini melakukan ekspansi sampai ke wilayah Majapahit. Disinilah akhir dari keruntuhan Majapahit itu karena adanya karena Islam datang dan juga adanya perebutan kekuasaan tadi seperti itu. Nih, jadi dalam tradisi Jawa dalam sebuah kronogram atau candra sekala yang berbunyi sirno ilang kertaning bumi yang berarti bahwa Majapahit itu hilang pada tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Jadi ini dikatakan bahwa Majapahit itu runtuh sekitar ini tadi tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Itu ya. Oke, baik demikian pembahasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silahkan bisa hubungi saya. Selamat pagi.